Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran Ibu Anissa, yaitu matematika wajib. Di video kali ini masih tentang belajar program linear. Hanya saja ini materi yang kedua, yaitu membuat model matematika. Jika pertemuan kemarin kita belajar menentukan daerah penyelesaian, maka sekarang kita membuat model matematika, di mana di sini sudah ditambahkan soal cerita, tapi yang sebelumnya belum. Untuk itu disimak baik-baik video berikut ini. Oke, di sini ada flashback dulu. Jadi sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin, di sini ada soal tentukan daerah penyelesaian dari pertidasaman linear 2x ditambah y lebih dari sama dengan negatif 2 atau 2x ditambah y kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, di sini kenapa sih Ibu pakai atau? Jadi ini niatnya Ibu ingin membandingkan ya antara yang tandanya lebih besar dengan yang tandanya lebih kecil. Tapi di sini bukan berarti kalau lebih besar nanti arahnya kemana, kalau lebih kecil arahnya kemana, tidak. Itu tidak ada hubungannya, ini hanya membandingkan bagaimana kalau daerah 0,0-nya benar dan salah. Oke? Yang pertama kita buat dulu titik potong, yaitu titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y dengan membuat tabel seperti ini. Nah, yang pertama kita tentukan dulu titik potong di sumbu Y yang artinya X-nya kita ganti dengan 0. Di sini persamaannya kan 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Ingat, kalau menentukan titik potong yang tadinya pertidasamaan kita rubah jadi persamaan dulu. Jadi kita buat jadi sama dengan 2x ditambah y sama dengan negatif 2. Tadi x-nya kita ganti 0, maka 2 kali 0 ditambah y sama dengan negatif 2. 2 kali 0 ya 0. 0 ditambah y sama dengan negatif 2. 0 tambah y ya y. Berarti hasilnya y sama dengan negatif 2. Maka ini, titik ini bernilai 0, negatif 2. Lalu kita cari titik potong di sumbu X yang artinya y-nya bernilai 0. 2x ditambah y sama dengan negatif 2. 2x ditambah y-nya kita ganti 0 sama dengan negatif 2. 2x ditambah 0 ya 2x. 2x sama dengan negatif 2. Nah, karena kita mau nyari nilai x, berarti kita menghilangkan 2. Kalau kita mau menghilangkan 2, kita bagi semua dengan 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Maka titik ini berubah menjadi negatif 1,0. Nah, kalau titiknya sudah kita temukan, kita buat diagram kartesiusnya, lalu kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama, kita masukkan dulu titik 0, negatif 2. X-nya 0, Y-nya negatif 2. X-nya 0, Y negatif 2 kan berarti arahnya ke bawah. Maka titiknya ada di sini. Nah, lalu titik yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 0. X negatif 1 berarti kan arahnya ke kiri. Dan 0 adanya di sini, berarti ada di sini titiknya. Oke, kalau titiknya sudah kita input, berarti kita input lah garisnya, kita buat garisnya. Nah, kalau sudah, kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya dengan memasukkan X-nya 0, Y-nya 0 ke pertidaksamaan ini. Oke, sekalian menjawab, kenapa sih kok memasukkan X-nya 0, Y-nya 0 atau wilayah 0,0, Bu? Bisa nggak yang lain? Bisa sebenarnya. Mau X kalian ganti 1, 2, boleh, asal bukan titik yang di sini ya. Dan kenapa dipakainya 0,0? Karena biar gampang aja menghitungnya. Kalau misalnya nanti ini diganti 1, ininya 2, ngitungnya repot. Jadi lebih mudah kita menggunakan 0,0. Oke, yang pertama, kita membuat daerah arsir ya. Yang pertama kita yang pertidaksamaan yang pertama dulu nih. Pertidaksamaan yang pertama kan 2x ditambah y lebih dari sama dengan negatif 2. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, maka hasilnya 2 kali 0 ya 0, 6 kali 0 ya 0. 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari sama dengan negatif 2. Bener nggak sih 0 lebih besar sama dengan negatif 2? Ternyata benar, kalau 0 itu lebih besar dari negatif 2. Maka wilayah 0,0, nah wilayah yang ini 0,0 akan kita arsir, karena benar dia merupakan daerah hasil penyelesaian. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya yang pertidaksamaan kedua? Ini kita mau membandingkan saja ya. Nah, kalau pertidaksamaan yang kedua, nah misalnya kayak gini. 2x ditambah y kurang dari sama dengan negatif 2.
XY-nya kita ganti 0. Oke. Di sini jadinya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan negatif 2, 0 kurang dari sama dengan negatif 2. Bener nggak sih kalau 0 itu kurang dari sama dengan negatif 2? Ya salah. 0 itu lebih kecil dari negatif 2 itu salah, harusnya lebih besar. Karena salah, maka wilayah lawan si 0,0 ini kita arsir. Jadi seperti ini. Nah, paham ya? Bedanya antara wilayah 0,0 yang salah dengan yang benar. Nah, sekarang baru kita membuat model matematika. Di sini ada soal cerita, ada suatu permasalahan nih. Suatu rest area memiliki luas suatu area parkir sebesar 300 meter persegi. Untuk memarkirkan mobil diperlukan tempat seluas 10 meter persegi dan untuk bus diperlukan 20 meter persegi. Tempat parkir tersebut tidak dapat menampung lebih dari 15 mobil dan bus. Buatlah model matematika dari persoalan ini. Jadi ceritanya ada suatu rest area yang punya tempat parkir luasnya 300 meter persegi. Nah, nanti parkiran itu akan diisi mobil sama bus yang masing-masing besarnya luasnya itu 10 meter persegi dan 20 meter persegi. Tapi ternyata tempat parkirnya itu nggak bisa nampung lebih dari 15 mobil sama bus. Jadi total mobil sama busnya itu cuma ada 15. Nah, gimana solusi untuk rest area ini? Oke, jadi kalau ada soal kayak gini, kalian lihat dulu di sini yang diketahuinya tuh apa aja. Ada di sini tertera luas area parkir 300 meter persegi. Luas. Oke, yang kedua, jenis apa sih yang mau dimasukkan di parkir ini? Jenisnya ada mobil sama bus. Nah, setelah ini baru deh kita buat tabelnya seperti ini. Jadi yang pertama kalian isi dengan jenis. Mau soal apapun pasti kalian isi dengan jenis. Nah, di sini kebetulan jenisnya adalah mobil sama bus. Dan nanti mobil ini kita ganti dengan X, bus ini kita ganti dengan Y. Nah, lalu di yang selanjutnya ada area parkir sama jumlah. Jumlah ini maksudnya jumlah mobil ya. Kayak jumlah ini. Nah, area parkir ini untuk mobil katanya 10 meter persegi. Nah, untuk bus katanya 20 meter persegi. Terus total area parkirnya 300 meter persegi. Lalu untuk jumlah mobil sama busnya, kan tadi katanya tidak boleh lebih dari 15. Berarti di sini jumlahnya harus 15. Dan belum ketahuan nih jumlah mobilnya berapa, jumlah busnya berapa, maka kita ganti dia dengan pemisalan X dan Y saja. Jelas sampai sini? Oke, kalau sudah, dari tabel ini kita buat pertidaksamannya. Yang pertama ini ya, kita buat pertidaksamaan menjadi seperti ini. 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 300. Nah, kenapa sih kok kurang dari sama dengan 300? Karena ini maksudnya adalah luasnya ini kan 300, tidak lebih dari 300. Maka kalau tidak lebih, tandanya kurang dari sama dengan. Yang artinya paling besar 300, berarti tandanya kurang dari sama dengan. Jelas ya? Lalu yang ini juga sama. Dibuat pertidaksamaan yang menjadi seperti ini. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena kan katanya maksimalnya 15, tidak bisa lebih. Jadi karena maksimalnya 15, tandanya ya kurang dari sama dengan. Kalau misalnya tandanya lebih dari sama dengan, berarti 16, 17, 18, itu kan salah. Maka tandanya kurang dari sama dengan 15. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah hampir selesai membuat model matematikanya. Dan totalnya membuat model matematikanya menjadi seperti ini. 10X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 300, X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, dan ini ada tambahan, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini adalah tambahan agar nanti nilai X dan Y-nya itu selalu positif. Karena kan nggak mungkin jumlah mobil negatif dan jumlah bus negatif, ya kan? Makanya di sini ditambahkan biar hasilnya positif, X dan Y lebih dari sama dengan 0. Selesai. Gampang ya? Kita ke contoh yang kedua. Nah, Lia adalah salah satu karyawan yang terkena PHK akibat dampak pandemi corona. Untuk bertahan hidup, maka ia berjualan puding buah dan es buah. Untuk membuat puding buah, ia membutuhkan 3 kilo mangga dan 2 kilo melon. Sedangkan untuk membuat es buah, ia membutuhkan 1 kilo mangga dan 4 kilo melon. Pada saat itu,
Lia memiliki 11 kilo mangga dan 14 kilo melon. Buatlah model matematika dari persoalan ini. Oke, yang pertama harus kalian perhatikan adalah di sini sudah jelas-jelas kalau dia ingin membuat dua jenis makanan, yaitu puding buah dan es buah. Lalu dua jenis makanan ini akan dibuat dari dua macam buah, yaitu mangga dan melon. Nah, kalau untuk membuat model matematika, pertama kita buat dulu tabelnya. Ingat, yang pertama di sini ada jenis ya, yaitu jenisnya puding buah, kita ibaratkan X, dan es buah kita ibaratkan Y. Lalu bahannya di sini ada dua kan, mangga dan melon. Kita lihat di kalimat ini. Puding buah butuh 3 kilo mangga, 2 kilo melon. Ya sudah, kita plot ke dalam tabel ini. Puding buah butuh 3 kilo mangga, 2 kilo melon. Lalu yang es buah 1 kilo mangga, 4 kilo melon. Nah, kita plot ke tabel ini. Es buahnya 1 kilo mangga sama 4 kilo melon. Nah, kalau sudah, di sini kan ada kalimat lagi nih. Dia punya 11 kilo mangga sama 14 kilo melon. Yang artinya, mangganya itu di total harus ada 11 kilo. Dan melonnya ini kalau di total ada 14. Nah, kalau sudah, ya sudah kita buat ke pertidakssamaannya. Yang ini menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 11. Oke, 3X dari 3 X dari 3 kilo mangga, lalu 1Y dari 1Y. Lalu 11 dari sini ya, 11. Lalu tandanya kurang dari sama dengan, karena maksimal mangganya harus ada 11 kilo. Lalu yang kedua, yang melon, menjadi 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 14. Lagi-lagi tandanya kurang dari sama dengan, karena katanya melonnya itu maksimal 14, tidak bisa lebih. Kalau sudah selesai ini ya, kita tinggal buat model matematikanya menjadi 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 11, 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 14, dan ini tambahan agar nanti jumlah melon dan jumlah mangganya bernilai positif. Tidak ada jumlah mangga dan jumlah melon yang negatif. Gampang ya? Kita ke contoh yang ketiga, contoh yang terakhir. PT Balapan ingin mencoba memproduksi ban motor dan ban sepeda. Untuk membuat ban motor digunakan 3 mesin, yaitu 2 menit mesin 1, 8 menit mesin 2, dan 10 menit mesin 3. Dan kemudian ban sepeda digunakan 3 mesin, yaitu 5 menit mesin 1, 4 menit mesin 2, dan 1 menit mesin 3. Tiap mesin dapat beroperasi 800 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan 40.000 per ban motor dan 30.000 per ban sepeda. Berdasarkan keuntungan yang dicapai, maka PT Balapan harus merencanakan jumlah ban motor dan ban sepeda yang ingin diproduksi dengan membuat model matematika terlebih dahulu. Seperti apakah model matematika PT Balapan? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu nih. Di sini PT Balapan mau memproduksi ban. Bannya ada 2 jenis, yaitu ban motor dan ban sepeda. Kemudian dari masing-masing ban ini akan dibuat dengan menggunakan 3 mesin. Mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Kalau sudah, kita buat tabelnya. Jenisnya adalah ban motor, kita ganti X, dan ban sepeda kita ganti Y. Lalu di sini ada mesin 1, mesin 2, mesin 3. Oke, kita lihat ban motor dulu. Ban motor katanya 2 menit mesin 1, 8 menit mesin 2, dan 10 menit mesin 3. Kita plot ke tabel. Kalau sudah, ban sepeda. Ban sepeda katanya 5 menit mesin 1, 4 menit mesin 3, dan 4 menit mesin 2, dan 1 menit mesin 3. Kita plot ke dalam tabel. Nah, kalau sudah, di sini ada keterangan nih. Tiap mesin dapat beroperasi 800 menit per hari. Yang artinya setiap mesin ini cuma bisa beroperasi 800 menit per hari. Maka kita plot di sini 800, 800, dan 800. Nah, di sini Ibu tambahkan keuntungan karena di sini ada kalimat mencari keuntungan, yaitu ban motor 40.000 per ban dan ban sepeda 30.000 per ban.
Oke, kalau sudah, kita buat persamaannya dari yang pertama dulu, dari yang mesin 1, yaitu menjadi 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 800. Lalu mesin kedua, 8x ditambah 4y kurang dari sama dengan 800. Lalu mesin yang ketiga, menjadi 10x ditambah 1y kurang dari sama dengan 800. Oke, kalau sudah, kita buat model matematikanya menjadi 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 800, 8x ditambah 4y kurang dari sama dengan 800, 10x ditambah y kurang dari sama dengan 800, lalu ini tambahan agar nanti bernilai positif. Dan ini adalah model matematika tambahan jika ada soal yang menyatakan keuntungan atau mencari keuntungan, dan bentuknya seperti ini. Jadi nanti setelah kalian buat model matematika ini, kalian akan membuat tuh daerah penyelesaiannya. Nah, nanti dari daerah penyelesaiannya akan ketemu nilai X dan nilai Y, dan nanti akan dimasukkan ke sini. Begitu. Jelas ya? Tapi di pertemuan hari ini Ibu belum membahas yang lain, baru membahas model matematikanya saja. Karena kalau model matematikanya kalian belum paham, maka kesananya kalian akan tidak paham. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan jika ada bagian yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanya, bisa di kolom komentar atau nanti di LMS. Lalu jika ada kekurangan di video ini, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.